warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan khobar kajian harian bulan Ramadan yang ke-15 ya, kita mendatangkan tamu besar, yaitu badannya tamu istimewa dan mulia, yaitu Ustadz kita, Ustadz Dr. Mirwan Syafrin. Beliau adalah dosen At-Taqwa College dan juga salah satu petinggi dari Yayasan At-Taqwa. Beliau juga adalah orang yang berasal dari Medan, jadi bakal berkobar-kobar. Ya, tanpa memperpanjang kalam, langsung kita mulai. Mau ke tempat, saya persilakan kepada judulnya apa? Oh, judulnya ya. Sebelumnya judulnya adalah Hakikat dan Syariat Islam di bulan Ramadan. Kepada Ustaz Firman, dipersilakan. Baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman nafi'ah. Amma ba'du. Terima kasih pada moderator Ananda Fauzan. Fawaz, maaf. Saya sampai lupa. Fawaz ya, telah mengantarkan untuk kuliah Masyitum, kuliah Semawati ya. Kajian sore ini rutin ya, tiap sore ya. Jadi antum selama sebulan ini tiap sore selain dikasih hiburan hati, tadi nonton kan? Nonton. Kayak Ustaz kedengaran tadi ketawa saya, makanya segar nih. Udah bener tuh, jadi kasih segar dulu, jadi nggak ngantuk. Kalau ada ngantuk berarti tadi nggak menghayati film dia. Baru kemudian kita masuk kajian ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini kelihatannya ada santri yang makomnya tinggi nih di atas tuh. Makomnya tinggi ya. Baik ya. Jadi nggak usah serius-serius amat ya. Ntar kalau serius antum ngantuk juga ya. Tadi bahasannya tentang ya kita bahas secara umum tentang syariah dan kaitannya dengan puasa lah gitu ya. Dan tadi kalau hakikat dan syariah, hakikat dan syariah Islam di bulan Ramadan. Oke. Ustaz mulai dengan mengutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Al-Qur'an ada manusia yang Allah gambarkan seperti hewan. Ya, Allah gambarkan seperti hewan, seperti binatang, seperti hewan ternak. Ada tuh. Ya. Allah menyebut misalnya inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya. Inna syarrad dawab as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Binatang melata terburuk di permukaan bumi ini adalah orang yang tuli, bisu, nggak mikir. Aduh, alladzina la ya'qilun. Ya, bukan maksudnya bisu nggak bisa ngomong sama sekali, atau dia tuli nggak bisa dengar sama sekali, atau dia gila karena nggak ada akalnya, bukan. Maksudnya di sini kata Allah, binatang melata yang terburuk itu adalah orang yang telinganya nggak mau dengar kebenaran, mulutnya nggak mau bicara tentang kebenaran, otaknya juga nggak digunakan untuk mencari kebenaran. Satu. Ayat yang lain ada yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bunyinya inhum illa kal an'am. Ringkasnya ini. Ya. Inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak lain
seperti binatang. Ya, inhum illa kalan'am. Mereka itu inhum, ya, inhum di situ tidaklah mereka. In situ bukan artinya jika, ya, tapi tidaklah mereka kecuali seperti binatang. Nah, balhum abal, kata Allah. Bahkan bisa lebih rendah lagi. Ayat yang lain dengan hampir mirip strukturnya, Allah menyebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Nah, dua ayat ini yang tadi juga berkenaan dengan berpikir. Ya, misalnya ayat yang ulaika kal an'am itu diawali dengan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Ya, nanti penghuni neraka itu kata Allah ada jin, ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal ins, ya, kebanyakannya manusia. Dan ins yang mereka itu punya mata nggak mau melihat, punya telinga nggak mau dengar, apalagi punya mata lahum qulubun la yafqahuna, punya hati nggak mau pikir, ya, punya hati nggak mau memahami, ya. Jadi kata Allah mereka seperti binatang, ya. Ada yang lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Allah katakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya, orang kafir itu adalah orang yang bersenang-senang makan persis kayak binatang, kayak hewan, kata Allah. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kita dengan hewan tadi ada persamaannya. Ada nggak persamaannya dengan hewan? Ada. Di mana persamaan kita? Persamaan kita pada makan, minum, senang berantem, apa lagi, cakar-cakaran tuh kan, ya, dan yang lain-lain, ya. Di sana kita sama, berarti kalau kita kerja, makanya tadi kata Allah orang kafir itu kerjaannya bersenang-senang saja, bersenang-senang, tiduran, ya. Orang yang kerjaan hidupnya hanya bersenang-senang saja, makan saja, yang dipikirin perutnya saja, ya, itu persis seperti binatang. Nah, apa yang membuat kita istimewa kalau begitu? Ada yang buat istimewa kita, ruh kita, akal kita, jiwa kita, kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu kita. Nah, itu baru yang membuat kita kemudian menjadi manusia. Karena hewan tadi nggak punya kemampuan untuk mengendalikan nafsunya, ya, dia hanya ngikutin saja. Nah, kita diberikan Allah tadi, maka namanya akal. Akal itu artinya juga menahan. Menahan apa? Menahan kita dari melakukan kesalahan, menahan kita mengikuti syahwat kita, menahan kita untuk mengikuti emosi kita, menahan diri kita untuk mengikuti amarah kita, menahan kita. Itulah makna siam. Iya kan? Kemarin sudah dibahas mungkin, ya. Apa makna as-shawmu lughatan? As-shawmu lughatan apa artinya? Puasa secara bahasa artinya apa? Al-imsak, betul? Iya, al-imsak, menahan. Nah, sekarang kita puasa ini kan dilatih untuk menahan, ya. Jadi dilatih kita untuk melakukan perlawanan, melakukan resistensi. Nah, kalau bahasanya melakukan perlawanan terhadap, melakukan perlawanan terhadap dorongan, nafsu, keinginan, emosi kita. Ya, bukan hanya nahan. Ya, tadi makan itu juga kena nafsu kan? Kan kalau secara bahasa tadi menahan, secara syar'an apa? Menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, kan begitu ya? Nah, jadi puasa itu melatih kita untuk menahan diri kita. Ya, ketika kita sanggup untuk menahan diri kita tadi dari hal-hal yang bukan hanya yang halal, bukan hanya dari yang haram, tapi termasuk dari yang halal, itulah puasa. Jadi kita sedang melakukan pelatihan untuk, berarti kita dilatih untuk jadi apa kalau begitu? Allah sedang melatih kita untuk jadi apa? Jadi apa? Jadi pejuang Hamas? Jadi apa berarti? Allah sedang melatih kita untuk jadi apa?
Jadi makanya tadi di awal tadi Ustadz awali dengan kajian tentang gambaran Allah tentang binatang. Jadi puasa itu melatih kita untuk jadi manusia yang sesungguhnya, memanusiakan kita kembali. Karena kalau kita ngikuti hanya dorongan nafsu kita, ya kita nggak bedanya sama binatang tadi, ya kan? Nggak beda binatang tadi. Maka ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-siyamu wal Qur'ani yashfa'ani, ya, bahwa puasa dan Quran dia nanti bisa memberikan syafaat. Maka saum tadi dia akan berkata, fayaqul, maka saum tadi dia akan mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'atuhu minat ta'ami wasyahawat, aku telah mencegahnya dari makan, dari makanan dan juga syahwat. Jadi puasa itu, ya, puasa itu yang kalau disodorin makanan-makanan lazat, ya, mau nggak untuk makan sekarang? Ya, kalau pas jam 6 nanti ini sodorin nih makanan enak, mau nggak makannya? Mau. Jam 6 masih mau? Belum buka tuh. Jadi kalau kita disodorkan sekarang apapun, kita nggak mau makannya, nggak mau ngambilnya. Kenapa? Pasti dia mengatakan puasa. Karena hadis yang lain di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, kalau ada orang puasa itu, kalau orang puasa maka dia fala yarfuth wala yaskhaf, dia jangan ngomong kata-kata yang jorok, ya, nggak boleh dia. Bahkan katanya kalau wa insyatamahu, kalau ada orang yang mengejeknya, mencaci makinya, atau ada orang yang ingin nonjoknya, mukulnya, dia akan mengatakan apa? Inni shaim, ya, saya puasa. Coba bayangin, sudah diejek, kamu begini, Allah, katanya dia sampai gemetar, katanya kalau tonjok nih katanya, terus kalau ada orang mukul, katanya inni shaim. Jadi ciri puasa itu adalah menahan, kan kita nggak ngapa-ngapain, ya, menahan apa? Menahan nafsu kita, menahan amarah kita, menahan kita mengikuti keinginan kita. Maka ciri orang bertakwa itu kata Allah, al-kazimin al-ghaiza wal kazimin al-ghaiza, ya, syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Jadi kazimin al-ghaiza itu menahan dari marah. Jadi kemampuan ilmu menahan itu, menahan apa? Menahan tadi seperti puasa ini, itu punya ilmu tersendiri. Ya. Nah, kalau ditanya, kenapa kita menahan nafsu kita? Kenapa kita menahan untuk tidak makan tadi? Tadi kita katakan karena puasa. Terus kalau puasa kenapa? Ya karena kalau puasa kita nggak boleh kita melakukan hal-hal yang tadi tidak dibenarkan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah, tidak boleh nonjok orang, tidak boleh maki orang, tidak boleh melihat yang haram, tidak boleh ngomong yang tidak baik. Kita tahan diri kita sebisa mungkin. Jadi ilmunya adalah ilmu menahan, ilmu membuat sabar. Nah, itu makanya istilah sabar dengan puasa itu sama. Sabar itu juga artinya menahan. Makanya pahala orang yang puasa dengan pahala orang sabar itu sama. Kata Rasulullah, ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah, aku nanti yang membalasnya. Berapa banyak balasannya? Nggak dikasih tahu berapa. Ya kan, nggak dikasih tahu. Orang sabar juga begitu. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang sabar itu nanti diberikan balasan pahalanya, nggak ada batasnya, unlimited. Ya, unlimited berapa nggak tahu kita. Kan kalau
sedekah itu kan kadang disebutkan kan, misalnya kalau kamu berinfak 1 maka dapat 7, dari 7 kamu dapat sekian, ada kan? Ada kebaikan itu 10 jadi didabelkan. Allah menyebutkan hadisnya, ayatnya, Rasulullah menyebutkan juga. Tapi puasa dengan sabar Allah tidak sebutkan berapa pahalanya. Dia nggak ada hisab. Dengan hisab itu nggak bisa dihitung. Ya semaunya Allah, mau berapa dikasihnya. Puasa juga begitu. Ajzibihi, kata Allah. Allah yang akan. Nah, anak-anak sekalian, jadi kalau kita kaitkan tadi dengan syariat, apa kaitannya tadi dengan syariat? Jadi kalau kita masukkan syariat itu kan adalah amalan, perbuatan zahir yang bisa dilihat. Ya, kan beda dengan iman. Kalau iman itu kan di dalam. Ya, iman itu di dalam, nggak ada yang bisa melihatnya. Tapi kalau syariat itu sholat bisa terlihat. Ya, puasa meskipun kita tidak bisa melihatnya, karena ini puasa urusan hati dengan Allah, tapi kan kelihatan bibirnya basah nggak? Nah, kalau kelihatan masa ini kayaknya nggak puasa nih. Nah, misalnya, ya dia perbuatan tubuh juga. Ya, dia itu syariat. Zakat kelihatan, haji kelihatan, sholat tahajud, sholat rawatib, apalagi sedekah, wakaf, ya, ada kelihatan perbuatannya. Ya, katakan syariat itu adalah berkaitan dengan hukum-hukum yang biasa kita lakukan. Nah, kaitannya tadi dengan syariah, dengan apa yang kita lakukan tadi, bahwa puasa itu adalah bagian syariah, bagian daripada ketundukan kita kepada hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan puasa Ramadan itu, yang dipanggil adalah iman kita. Karena hanya orang yang beriman yang mau tunduk mematuhi aturan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Allah panggil orang beriman. Oke, apa yang setelah dipanggil? Allah mau apa dari kita? Kata Allah, diwajibkan kepada kalian puasa. Nah, makanya latihan pertama dari Ramadan itu adalah melatih ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketundukan itulah maknanya Islam itu. Islam kan artinya apa? Berserah diri. Islam artinya kita memberikan penyerahan, patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dasar untuk melaksanakan syariah itu adalah iman. Ya, puasa itu kita melakukannya atas dasar imanan wahtisaban. Ya. Jadi kita melaksanakan syariah itu adalah bentuk daripada perwujudan, bentuk konkret keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, labbaik, kita katakan. Ya, hai orang beriman, labbaik. Artinya kami sahut seruanmu ya Allah. Terus apa kata Allah ketika Allah katakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum sami'na wa ata'na. Ya, diwajibkan kepada kalian puasa seperti orang terdahulu. Kami dengar dan kami patuh. Meskipun kita nggak tahu, meskipun kadang kita nggak tahu apa yang diinginkan Allah, kalau ada perintah Allah, kita nggak tahu tujuannya, harus nggak kita laksanakan? Harus. Ya, kan orang kan membahas, oh tujuan puasa itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Ada tujuan yang memang jelas disebutkan dalam Al-Quran, jelas disebutkan hadis, tapi ada tujuan yang tadi tidak eksplisit. Misalnya tentang sehat, tentang apa lagi, ya macam-macam lah ya, tentang kebiasaan dan sebagainya. Itu tujuan eksplisit. Tapi kalaupun kita tidak tahu tujuan tadi, apakah kita harus melaksanakan puasanya? Harus. Karena itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang hanya ngaku beriman tapi disuruh dia sesuatu nggak dilaksanakannya, itu belum tentu dia beriman. Ya. Jadi kalau dia beriman, pasti ketika Allah suruh dia sesuatu, pastilah dia akan melaksanakannya. Nah, tadi saya katakan puasa ini adalah sebuah instrumen, sebuah alat, sebuah wadah, sebuah perantara untuk membuat kita menjadi manusia kembali. Ya, membuat kita menjadi manusia kembali. Apa maksudnya Ustaz manusia kembali? Karena hakikat manusia itu apa?
Hakikat tujuan kita apa? Diciptakan Allah. Beribadah. Beribadah itu apa artinya? Tunduk pada Allah. Berarti ketika kita puasa, kita sedang merealisasikan, mewujudkan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Kita ingin menjadikan diri kita betul-betul menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang tadi tidak mau puasa, dia itu adalah, mohon maaf tadi bahasanya Allah apa katanya? Hewan berarti. Kenapa? Karena dia mengikutkan hawa nafsunya. Orang yang puasa tanpa uzur, ya, Ustaz sebutkan tanpa ada uzur syar'i, ya, tanpa ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, ya itu lain cerita. Misalnya ada orang yang musafir, ada yang sakit, ada yang mungkin nifas, ada macam-macam, itu uzur syar'i. Tapi kalau nggak ada uzurnya, ya, kenapa nggak puasa? Nah, belum ada hidayah, Ustaz katanya. Ya, belum ada petunjuk katanya. Dia nunggu petunjuk apa? Tunggu mati dulu. Ya? Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ada orang nanti ketika kematian datang kepada dia, baru dia ngomong, ya Tuhanku, kembalikan aku. Kenapa? Aku ingin melakukan amal saleh yang telah kutinggalkan. Jadi dia nggak pernah orang yang sudah sakarat seperti itu, nggak pernah dia ngomong, ya Allah berikan kesempatan aku, ya Allah hidup. Kenapa? Aku pengen jadi pemain bola katanya. Ya, ingin jadi pemain gitar, atau saya pengen jadi kaya. Oh ya Allah, saya pengen jadi wakil presiden misalnya. Nggak ada itu. Dia menyesal ketika kematian datang, dia yang disesalinya karena dia tidak melakukan amal soleh. Nah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Infakkan hartamu sebelum datang kematian. Itu. Infakkan hartamu sebelum datang kematian. Jangan sudah sedekahkan ya ini ya, berikan ke saya. Itu udah mau mati dulu. Apalagi kamu sudah orang-orang, nggak ada nilainya lagi. Ya, jadi nanti ada orang ketika kematian, maka sebelum mati, sebelum datang ajal, infakkan hartanya. Ya, infakkan, kasih tahu orang tua, infakkan hartanya ke takwa. Ya, iya, takwa masih pengen bangun macam-macam nih. Untuk kalian juga, kasih tahu. Ya, sebelum datang ke kematian. Karena nanti kata Allah, ada orang yang sudah datang kematian baru dikatakan fayaqulu rabbi. Maka dia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak matinya ditunda sebentar? Bisa enggak ditunda sebentar? Sebentar aja katanya. Kenapa? Itu kemarin masih ada deposito saya di bank Mandiri, belum saya keluarin. Saya mau keluarin, mau saya infakkan katanya. Fa asaddaqu akun minas sholihin. Aku mau bersedekah supaya aku termasuk jadi orang yang soleh. Sudah enggak bisa lagi. Karena mati itu nggak bisa ditunda, tombolnya sudah dipencet, ya udah selesai. Nah, jadi kita itu melakukan kebaikan mumpung ada kesempatan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi dikaitkan tadi dengan syariah. Apa itu syariah? Syariah itu adalah bentuk perwujudan, ya, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi makanya iman itu tidak hanya dengan ucapan saja, dengan mengatakan saya beriman, saya percaya pada Allah, nggak bisa. Kalau tanya Allah, buktinya kamu iman apa? Ya, makanya Allah berikan ada kewajiban-kewajiban. Maka setiap kewajiban itu Allah berikan, Allah suruhkan kita dengan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum. Wahai orang beriman, jangan kalian saling menghinakan, merendahkan. Jadi kalau ada orang yang saling merendahkan, menghinakan, mengejek yang lain, itu berarti ada yang salah dengan imannya. Kenapa? Karena dia tidak menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maksudnya jangan melakukan hal-hal yang mendatangkan, mengakibatkan kamu masuk neraka.
Jangan mengakibatkan kamu dan keluargamu masuk neraka. Mengerjakan yang haram berarti menyebabkan masuk neraka. Kalau ada orang melakukan yang haram yang kemudian dia masuk neraka gara-gara itu, berarti dia sedang tidak merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika itu dia sedang tidak beriman. Ya, karena kalau dia beriman pasti dia akan katakan, "Oh iya, Allah sedang menyuruh saya tidak menghina orang lain. Allah menyuruh saya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hai orang beriman, sempurnakan janjimu, jangan jadi Pinocchio. Sudah senyum dia Pinocchio. Yang Pinocchio kerjaannya apa? Bohong. Nah itu kerjaannya bohong. Makanya kalau ada pemimpin yang suka bohong, berarti pemimpin Pinocchio. Siapa? Ustaz nggak tahu. Cari sendiri. Ya. Tapi antum tahu semua. Jadi anak-anak sekalian, kembali lagi tadi, syariah itu, dan tadi kembali kita menghayati puasa ini. Ya, puasa itu adalah tujuannya kepada kita untuk melatih diri kita menjadi betul-betul manusia. Karena ada orang yang merasa, ya orang-orang sekarang kan merasakan begitu, kalau dia dilarang, apa yang nanti larang saya? Saya bebas. Apalagi mereka ngomong hak asasi manusia, hak asasi manusia. Sampai dia susah, sampai dia, ya kalau dia melarang, jangan gini, mengganggu hak asasi manusia saya. Jangan, hak asasi manusia. Jadi seolah-olah hak asasi manusia itu adalah melakukan apa saja yang kita inginkan, itu adalah hak kita. Sebetulnya ketika ada orang yang melakukan apa saja yang diinginkannya, dia sebetulnya bukan manusia, tapi dia adalah menjadi hamba kepada nafsunya, menjadi hamba nafsu. Kita pengen jadi hamba siapa? Allah. Hamba Allah. Makanya hamba itu artinya kan tunduk. Ya, orang yang mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau ada orang misalnya nafsunya ini pengen itu, dikerjakannya, kata nafsunya ini, dikerjakannya, berarti saat itu hilang kemanusiaannya. Maka ketika itu dia menjadi hamba nafsunya. Maka itu orang-orang yang para pro LGBT, orang yang pro yang maksiat atas nama hak asasi manusia, sebetulnya mereka adalah hamba kepada nafsunya. Mereka mengikuti nafsunya, bukan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hamba siapa-siapa. Tidak menjadi hambanya manusia, tidak menjadi hambanya pabrik, tidak menjadi hambanya jabatan, tidak menjadi hambanya apa sajalah. Ya, kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah, dan hamba itu adalah kedudukan makom yang paling tertinggi. Ya, menjadi hamba Allah itu adalah posisi yang paling tinggi di antara seluruh posisi-posisi yang ada. Ya, tidak ada posisi yang paling tinggi kecuali posisi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qushairi, katanya ketika manusia bisa menyempurnakan, ketika manusia dia menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, maka ketika itulah dia mencapai kesempurnaan kemerdekaannya. Ya, ketika manusia sempurna peribadahannya kepada Allah, maka sempurnalah kemerdekaannya. Kalau Ar-Raghib Al-Asfahani dia mengatakan orang yang sempurna kemanusiaannya adalah orang yang sempurna dia dalam melaksanakan tugas-tugas kehambaannya atau ibadahnya. Jadi orang yang sempurna ibadahnya adalah orang yang sempurna kemanusiaannya. Nah, lihat tadi kita memulai dengan ayat tentang hewan. Jadi hewan itu namanya hewan. Memang Allah tidak berikan dia kemampuan untuk berpikir, tidak punya kemampuan untuk merenung, tidak punya kemampuan untuk menahan. Dia tidak ada kemampuan untuk melakukan resistensi terhadap keinginannya. Dia pengen tidur aja. Ya. Dia pengen ngambil nyolong ikannya, kalau ada kucing lihatnya ada ikan antum di sana nggak ditutup, diambilnya aja. Nggak pernah dibikin, itu punya Pak Bos itu, nggak boleh diambil, nggak ada. Ya, diambil aja. Ya, itu hewan. Jadi hewan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang tadi dia hanya ngikutin nalurinya saja.
Allah tidak berikan dia kemampuan tadi untuk melakukan perlawanan tadi terhadap kemauannya dia. Nah, kita punya, makanya syahwat itu apa artinya? Syahwat itu artinya keinginan. Ya, syahwat itu keinginan. Kalau hawa kan kita bisa sebut dengan hawa nafsu. Ya, hawa apa? Hawa itu kecenderungan, suka narik itu. Ya, makanya yang suka narik kita pada hal-hal yang tidak baik itu biasanya keinginan tubuh kita. Ya, keinginan tubuh kita. Tadi pengen makan, pengen tidur, pengen ngejek orang, pengen apa lagi? Ya, itu biasanya keinginan tubuh kita. Keinginan ruh kita lain. Ya, keinginan jiwa kita apa? Pengennya zikir. Iya. Itu makanan jiwa kita. Karena kan jiwa kita nggak bisa dikasih, nih makan apa namanya, stroberi nih katanya. Ini ada cappuccino enak ini, makan nih. Jiwa kita nggak minum nih katanya, nggak bisa dikasih makan. Jadi kalau kita pengen ngasih makan ruh kita, akal kita, ruh kita dikasih makan apa? Dengan ilmu. Nah, ilmu apa? Bacaannya, membaca itu ruhnya. Zikir, baca Quran, itu makanannya. Nah, tapi kalau tubuh kita makanannya ya tadi nasi goreng, bakso, lontong, apa lagi? Ya, risol. Wah, ini semua kebayang doa Ustaz. Ini Ustaz kayak mancing-mancing nih katanya. Itu makanan tubuh kita. Ya, itu makanan. Ya, makanya kita itu kan ada dua tadi, ada tubuh kita, ada ruh kita. Nah, bersyariat itu berarti melaksanakan syariat. Kan syariat itu kan aturan Allah. Ya, aturan Allah. Di mana? Adanya dalam Quran. Nah, ini apalagi Ramadan ya. Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Karena Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu manual kita, manual kehidupan kita. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan. Coba lihat ayatnya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ya, Allah Maha Pengasih. Bentuk kasih sayang Allah apa? 'Allamal Quran, diajarkan kepada kalian Quran. Baru dia ciptakan manusia. Jadi Allah berikan kita dulu manual, apa namanya? Kalau kita beli sesuatu kan ada manualnya ya, apa namanya itu? Buku panduan. Nah, buku panduannya. Kita diberikan Allah dulu buku panduannya. Baru Allah ciptakan kita. Nih buku panduannya, manusia, Allah Maha Pengasih, ini buku panduannya. Terus ini buku panduannya. Nah, baru nih kamu manusia. Kalau kamu pengen jadi manusia, ikuti Al-Quran. Makanya para sahabat ini seperti yang diungkapkan oleh Mustafa As-Sibai. Kalau saya masih hafal kata-katanya, dia katanya Ustaz lupa bahasa Arabnya, tapi kira-kira orang mukmin ini zalzalal mu'minuna bil Qur'ani al-ardha yawma zalzalati ma'anihi nufusahum. Orang mukmin dia dapat menggoncang dunia ini katanya, menggoncang bumi. Zalzalal mu'minuna bil Qur'ani al-ardha. Jadi orang mukmin itu menggoncang, zalzal itu kayak gempa itu, menggoncang dunia ini dengan apa? Dengan Quran. Kapan itu? Ketika makna Al-Quran itu berhasil menggoncang jiwa-jiwa mereka. Nah itu. Wa yafta'una dunya yauma fatahat haqa'iquhu uqulahum. Nah, kalau saya tidak salah begitu bunyinya dalam bukunya Allamatil Hayatu. Ya, Allamatil Hayatu. Nama penulisnya Mustafa As-Sibai, salah seorang ulama di Syria. Dia katakan mereka bisa menaklukkan dunia di saat hakikat Al-Quran tadi, kebenaran Al-Quran tadi menaklukkan akal mereka. Anak-anakku sekalian, kalau kita baca sirah perjalanan Rasulullah para sahabat, dari yang tidak ada apa-apanya mereka, tidak dikenal dalam panggung sejarah, tidak pernah dicatat oleh peradaban pada ketika itu, karena yang berkuasa saat Islam lahir itu adalah kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Tapi hanya dalam 23 tahun
setelah Rasulullah wafat selesai dari misinya, 23 tahun saja, itu Jazirah Arab semua dikuasai. Dalam 30 tahun kekuasaan para Khulafaur Rasyidun, itu sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Syria, sampai ke Irak. Itu semua kemudian sudah dikuasai, termasuk Palestina. Tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab dia datang ke Yerusalem. Kenapa? Karena Amr bin As dengan Abu Ubaidah Al-Ibn Jarrah telah berhasil menaklukkan daerah Syam ketika itu, dan mereka bernegosiasi kemudian dengan para pendeta yang ada di Palestina untuk menyerahkan Yerusalem, dan Umar bin Khattab ketika itu datang untuk menerima kunci Yerusalem tadi itu, sehingga tercatatlah kemudian ada yang disebut dengan Al-Wathiqah Al-Umariyah ataupun Al-Ahd Al-Umari, perjanjian Umar, di mana perjanjian itu, di mana disebutkan diantaranya bahwa masyarakat Kristen, ya, Nasoro itu bebas melaksanakan ibadahnya, rumah ibadah mereka tidak dihancurkan, diberikan Umar tahun 15 Hijriah. Berarti sekitar 15 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sana, makanya lihat ya, makanya dari sana, dari Palestina, baru kemudian Amr bin As dia meyakinkan Umar bin Khattab untuk menaklukkan Mesir. Yang sekarang kalau untuk melihat yang namanya Rafah perbatasan dengan Mesir. Sekarang Allahu Akbar. Berapa jumlah kita sekarang? Baru keluar medannya tadi. Berapa jumlah umat Islam di dunia sekarang? 2 miliar. Negara Muslim lebih dari 50 negara Muslim yang ingin diselamatkan. 2 juta orang tidak bisa diselamatkan oleh 2 miliar manusia Muslim. Allahu Akbar. Kita ini jadi apa kalau begitu? Saudara kita di Gaza sekarang bertarung untuk hidup saja pun susah. Dan kita umat Islam nggak bisa tuh nyadarin air segelas pun nggak bisa. Berapa banyak anak sekarang yang mati kelaparan, badan mereka kurus, bahkan ada yang sudah makan rumput. Allah Akbar. Mereka dihajar oleh, kalau saya katakan sebenarnya sekarang ini perang salib. Kita aja nggak sadar, atau kita nggak mau sadar. Kenapa saya katakan perang salib? Sebagaimana terjadinya perang salib ketika itu, semua kekuatan Eropa yang ada ketika itu, kekuatan Kristen diarahkan semuanya untuk menyerang umat Islam pada ketika itu. Hari ini kita lihat Barat semuanya bersatu, berada di belakang Israel untuk membantu mereka menghabisi saudara-saudara kita di Gaza. Mana kita umat Islam? Mana kita? Saya sudah cerita Gaza ini, Masya Allah. Karena saya tiap saat saya lihat itu apa yang terjadi, sampai yang kemarin ada keputusan resolusi PBB supaya ada gencatan senjata. Tapi ya saya melihatnya ini menguntungkan Israel. Kenapa? Karena gencatan senjata 6 minggu, kemudian dipaksa Hamas ini supaya melepaskan semua tawanan. Kalau sudah lepas semua tawanan tadi, habis 6 minggu gimana? Nanti kalau diserang lagi, siapa yang bisa bertanggung jawab? Jadi sekarang dunia ini dalam cengkraman Zionis. Gak ada yang bisa kemudian melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang dilakukan. Kalau ada orang mengkritik Israel hari ini, dikatakan antisemitik. Nah, anak-anak sekalian, kembali kepada tema kita tadi. Bagaimana Al-Quran itu? Al-Quran itu bisa merubah kita semua, antum ini semuanya, generasi-generasi muda ini. Kalau sahabat bisa berubah menjadi singa-singa padang pasir, berhadapan dengan kaum kufar ketika itu, kenapa Quran yang ada di tangan antum tidak bisa merubah antum menjadi Khalid bin Walid? Kenapa Quran yang di depan antum tidak bisa merubah antum seperti Umar bin Khattab, menjadi Hamzah, menjadi Ali bin Abi Thalib? Apakah Quran mereka beda dengan Quran kita? Sama. Tapi
buat kita ini, Quran ini. Karena yang membuat Islam itu ada itu karena Qurannya. Iya kan? Rasulullah itu dia berdakwah ketika kapan? Ketika dapat wahyu. Berarti ketika ada Quran itu baru dia kemudian mulai misi Islamnya. Berarti Islam itu identik dengan Quran. Jadi dengan Quran itulah Islam itu kemudian maju. Dengan Quran itu Rasulullah merubah para sahabat tadi. Bagaimana caranya? Itu tadi anak sekalian, baca Quran iya, hafal Quran mantap, tapi juga jangan lupa pahami maknanya, kemudian laksanakan dalam kehidupan. Masih ada waktunya? Jadi itu kuncinya. Maka kata Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, kata Allah, ya kepada Rasulullah, penuh dengan keberkahan. Keberkahan penuh dengan kebaikan. Kebaikan penuh dengan al-ilmul ghazir. Ilmunya banyak sekali. Bahkan Quran itu semuanya ilmu. Quran itu kebenaran semuanya. Tapi kita akan mendapatkan barokahnya kapan? Ketika kita lihat baru ayat-ayat. Ketika mereka mau mentadabburi ayat-ayatnya. Apa makna tadabburi? Memahami, merenungkan, memikirkan. Kalau sekedar dibaca saja, dihafal saja, ya sampai di situ aja lah. Tidak akan mungkin bisa merubah dunia. Karena sahabat bisa merubah dunia. Para ulama-ulama kita dulu bisa menemukan ini dan itu karena mereka merenungkan Al-Quran tadi. Karena mereka memahami Al-Quran tadi. Makanya anak-anak sekalian, ya ini generasi muda ini semuanya, ya antum harus kembali dekat dengan Al-Quran, tapi dengan makna yang sesungguhnya. Dekat pertama baca, biasakan baca Al-Quran, bukan hanya bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga biasakan. Setelah itu pahami maknanya, lihat tuh terjemahan Al-Quran, jangan malas. Setelah tahu, oh begini ternyata, amalkan. Maka dalam ayat lain Allah menyebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun fattabi'uhu, bahwa Quran, kitab yang diturunkan kepadamu ini penuh dengan keberkahan, maka ikutilah, kata Allah. Ikutilah, amalkan maksudnya. Jadi Quran itu adalah ilmu dan amal. Kalau kita tidak menjadikan dia ilmu dan amal, maka tidak akan ada maknanya. Nah tadi kembali kita kepada konsep kita tentang manusia. Kita akan menjadi manusia sempurna ketika kita jadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan kita, panutan kehidupan kita. Karena Allah sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Maha Pengasih, dia ajarkan Al-Quran dan kemudian dia ciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan agar dia bisa melaksanakan berdasarkan panduan-panduan Al-Quran tadi, dan salah satunya tadi adalah dengan melaksanakan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah, sebagai bentuk kita kemampuan kita untuk melawan keinginan nafsu kita, melawan hawa nafsu kita, melawan emosi kita, melawan apa saja dorongan-dorongan selain dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mukmin, yang benar-benar bisa menjadi muttaqin, bisa melawan hawa nafsu kita dan menjadikan diri kita manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia yang hidupnya dengan berpandukan kepada Al-Quranul Karim. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ananda Fawaz sebagai moderator. Fadhil. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Irwan yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan. Saya ingin sedikit mengucapkan sebuah bahwa Ramadan di dalamnya di syariat dan puasa adalah sebuah anugerah yang Allah berikan dan juga sebagai ujian kepada hambanya agar ingin tunduk atau tidak. Karena kalau tidak tunduk kepada syariatnya saja, maka kita sudah durhaka pada Allah, sudah ingin durhaka pada orang tua dan sebagainya. Karena kalau menahan puasa saja tidak bisa, apakah kita mau menahan panasnya api neraka nanti? Nah,
jangan sampai kita ada curi-curi untuk budi, atau bahasa sekarangnya mungkin mokel kan. Bahasa sekarang mokel di tengah-tengah siang sambil duduk gitu, misalkan masukin air di mulut dan sebagainya. Dan karena sebuah keberhasilan tidak akan tumbuh atau berhasil ada hasil yang tanpa adanya perjuangan. Sehingga perjuangan dulu dan pilihan kita di sini ingin menjadi manusia yang bertakwa atau menjadi imam yang mantap. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, itu adalah tanya jawab. Bila ingin ada yang bertanya mungkin silakan angkat tangan. Sudah pada lapar semua. Pengen buka nih. Ya sudah, mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya dan waktu juga sudah sempit, kena ada sedikit closing statement. Baik. Oke, kita ringkaskan ya kajian kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa ibadah shaum Ramadan secara khusus itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ingin memanusiakan kita, ingin mengembalikan kita kepada tujuan hidup kita sesungguhnya, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melatih menundukkan nafsu kita. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan kemanusiaan kita tadi, ya, yaitu dengan ibadah dan menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup kita, ya, sebagai tuntunan hidup kita. Mari dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mari kita dekatkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu kita lakukan, maka nilai kemanusiaan kita itu akan tumbuh dan kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan manusia posternya, wajahnya, tapi sebetulnya hakikatnya adalah hewan. Kita nggak mau. Ya, kita ingin betul-betul manusia luar dalam. Ya, kita poster kita manusia dan hakikat kita juga adalah manusia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Ya, saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya Pak Samarnain. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.